Sound ready, 3, 2, 1, action. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, video kali ini kita akan membahas materi dengan topik pembahasan pembangunan bunyi dan sadar. Disimak videonya ya. Ayo. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, bunyi. Apa itu bunyi? Sederhananya saja, bunyi adalah getaran yang dapat merambat melalui air, udara, atau padat sehingga dapat didengar oleh telinga. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Saat benda bergetar, udara di sekitarnya bergerak dan membawa bunyi tersebut ke telinga kita. Kita masuk pada materi yang selanjutnya, macam-macam sifat bunyi. Yang pertama, bunyi dapat merambat. Bunyi dapat merambat melalui zat padat, cair, dan gas. Kita masuk pada contoh-contohnya. Poin yang pertama, bunyi dapat merambat melalui zat gas atau udara. Contohnya kita bisa lihat ketika burung berkicau, getaran suara dari burung tersebut akan merambat melalui udara hingga sampai ke telinga kita. Dari situlah kita dapat mendengar kicauan bunyi burung tersebut. Poin yang kedua, bunyi dapat merambat melalui zat cair. Ketika air digetarkan, bunyinya dapat terdengar oleh seluruh makhluk hidup yang ada di dalam air. Contohnya yang bisa kita ambil adalah lumba-lumba saling berkomunikasi di dalam air. Poin yang ketiga, zat padat. Partikel pada benda padat seperti besi atau kayu sangatlah rapat. Hal inilah yang membuat rampatan getaran bunyinya menjadi paling cepat dan paling keras dibandingkan media lainnya. Contohnya yang bisa kita ambil ketika kita mengetuk bawah meja dan meletakkan telinga kita di meja tersebut, maka kita akan merasakan getaran dan bunyinya karena dirambat melalui meja yang berbahan dasar kayu tersebut. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Pernah tidak saat kita berada di tebing atau di gua, saat kita berteriak, suaranya akan kembali dan terdengar berulang-ulang. Nah, itu biasanya disebut gaung atau gema. Bunyi gaung dihasilkan ketika kita berbicara di ruangan yang hampa atau tertutup, sehingga bunyi yang dihasilkan akan terpantul oleh dinding. Dan bunyi asli yang diucapkan tumpah tindih dan tidak jelas. Contohnya saat kita berbicara di bioskop atau di kamar mandi. Berbeda dengan gema. Gema dihasilkan ketika kita berada di ruangan yang terbuka atau luas. Misalnya saat kita di tebing atau di lembah, maka suara yang dihasilkan akan berulang-ulang dan jelas. Ini dikarenakan jarak antara dinding pantulan sangat jauh, sehingga suara asli dapat didengar dengan jelas sebelum dipantulkan kembali. Yang ketiga, bunyi dapat dibiaskan adalah sifat gelombang bunyi yang membelok atau melengkung saat melewati batas antara dua medium yang berbeda. Contohnya kita lihat saat petir di siang hari lebih kecil suaranya dibandingkan petir di malam hari yang bunyinya lebih besar. Ini dikarenakan karena suhu permukaan tanah di siang hari suhunya lebih panas daripada di malam hari. Jadi bunyi yang dihasilkan petir akan berbelok ke arah dari medium yang suhunya panas menuju medium yang suhunya dingin. Akibatnya gelombang bunyi petir di malam hari yang suhu permukaannya lebih dingin dibelokkan ke arah menuju permukaan tanah sehingga suaranya yang terdengar lebih keras dan menggelar seperti di gambar ini. Yang terakhir, bunyi dapat diperkuat. Bunyi dapat nyaring karena diperkuat ketika melewati celah kecil atau di jarak yang sempit dan jauh. Bunyi dapat nyaring, cara bunyinya bisa diperkuat, bisa dengan resonansi atau alami, bisa dengan pemantulan atau refleksi, dan dengan pengeras suara elektronik. Di sini contohnya bisa kita lihat dari segi buatan dari suara elektronik yaitu speaker.
dan juga ada dari contoh segi alami ketika seseorang berbicara di pipa. Jadi ini adalah bunyi dari sumber suara dan ini adalah pendengarnya. Jadi bunyi masuk ke dalam pipa, bunyi merambat di dalam pipa sehingga terdengar oleh pendengar. Bunyi yang merambat melalui pipa dapat diperkuat sehingga terdengar lebih jelas dan lebih keras, seperti itu. Materi yang berikutnya, hal-hal yang mempengaruhi cepat rambat bunyi. Yang pertama, semakin rendah suhu udara, maka semakin lambat rambat bunyinya. Contohnya, bisa kita lihat ketika di daerah pegunungan suhu udaranya lebih dingin, bunyi merambatnya sedikit lebih lambat dibanding dengan di daerah pantai yang suhu udaranya lebih panas. Yang kedua, kecepatan bunyi tergantung pada jenis medium seperti gas, cair, atau padat. Contohnya, paus dan lumba-lumba dapat berkomunikasi jarak jauh di laut karena bunyinya merambat lebih cepat di dalam air dibanding di udara. Yang ketiga, pemantulan bunyi dapat dipengaruhi oleh tekstur permukaan. Permukaan yang keras dan padat dapat memantulkan bunyi dengan baik, sedangkan permukaan lunak dan berpori menyerap bunyi sehingga sering digunakan sebagai peredam suara. Contohnya, kalau untuk permukaan yang keras yang memantulkan bunyi, misalnya saat kita berteriak di dalam gua atau di gedung kosong, itu suaranya akan terdengar bergema. Sedangkan kalau untuk permukaan lunak dan berpori menyerap bunyi itu, contohnya karpet di ruangan rapat itu dapat membantu pemantulan suara. Seperti begitu. Selanjutnya, syarat terjadinya bunyi. Yang pertama yang jelas harus adanya sumber bunyi. Semua benda yang menghasilkan bunyi pasti mengalami getaran. Getaran disebabkan oleh berbagai aksi, bisa dari alat musik, petikan, pukulan, gesekan, atau suara makhluk hidup. Yang kedua, adanya medium perantara seperti gas, udara, dan padat. Gelombang bunyi memerlukan medium perantara agar getaran bisa merambat sampai ke telinga. Kalau tidak ada medium pengantara, maka getaran tidak bisa merambat. Dan yang terakhir, penerima bunyi atau pendengar. Getaran dari sumber bunyi yang telah dirambat medium akan diterima oleh alat pendengar, yaitu telinga, manusia, atau hewan agar bisa diidentifikasi sebagai sebuah bunyi. Terakhir yaitu data frekuensi bunyi. Teman-teman bisa lihat pada layar ini adalah tabel data frekuensi bunyi. Yang pertama, nama bunyinya infrasonik. Infrasonik bunyi dengan frekuensi sangat rendah, kurang dari 20 Hz. Pendengarnya bisa jangkrik, kuda, gajah, anjing, gempa bumi, hingga gunung berapi. Yang kedua, ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi dengan frekuensi sangat tinggi. Manusia tidak bisa mendengar, tetapi dimanfaatkan oleh hewan untuk berkomunikasi. Frekuensi bunyinya yang dimiliki lebih dari 20.000 Hz. Pendengarnya bisa lumba-lumba, kelelawar, dan paus. Yang ketiga adalah audiosonik. Rentang frekuensi bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia normal yaitu berada di antara 20 Hz hingga 20.000 Hz. Pendengarnya adalah manusia. Seperti itu. Ini adalah tabel data frekuensi bunyi. Teman-teman, selanjutnya kita masuk pada materi yaitu pemantulan bunyi. Nah, apa sih pemantulan bunyi? Nah, teman-teman, pemantulan bunyi ini adalah peristiwa di mana gelombang bunyi menabrak permukaan keras lalu berbalik arah ke sumber bunyinya atau sumber utamanya. Jadi, teman-teman, bunyi pantul ini kadang bisa membuat suara kita atau suara asli terdengar lebih keras. Pemantulan bunyi ini itu ada 3 jenis, yaitu yang pertama bunyi gaung. Gaung yaitu bunyi pantulnya muncul sebelum bunyi asli selesai diucapkan. Jadi membuat suara akan menjadi kabur atau kurang jelas didengar.
Contohnya seperti kita di dalam gedung yang besar, kemudian gedung itu belum dipasang peredam suara, maka tentu orang yang duduk paling belakang itu akan tidak mendengar suara para pembicara di depan dengan jelas. Itulah yang disebut dengan pantulan bunyi dari gaung tadi. Kemudian yang kedua ada gema. Nah, teman-teman, gema ini yaitu bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli selesai. Misalnya seperti terlihat pada slide, yaitu contohnya seperti kita berada di tebing, atau misalkan kita berada di dalam gua. Ketika kita berteriak atau kita bersuara, setelah kita diam akan terdengar suara yang kita ucap itu. Misalnya kita berteriak halo, setelah kita diam maka kita akan mendengar suara kita sendiri dengan sebutan halo tadi secara berulang. Nah, itulah yang disebut dengan pemantulan suara atau gema. Nah, yang ketiga yaitu bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Nah, teman-teman, secara bersamaan misalnya bunyi pantul yang memperkuat suara asli itu, contohnya misalnya kita berada di dalam sebuah ruangan sempit atau di kamar mandi atau di terowongan. Ketika kita berbicara, suara kita itu akan terlihat lebih keras, lebih besar suara kita, walaupun kita bicara suaranya itu tidak terlalu keras. Nah, itulah yang disebut dengan bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Nah, kita masuk pada manfaat pemantulan bunyi berdasarkan bidannya. Nah, teman-teman, pemantulan bunyi ini memiliki manfaat yang sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu bisa digunakan untuk mengukur kedalaman laut, atau bisa digunakan juga untuk mendeteksi kapal selam atau bangkai kapal. Kemudian yang kedua bisa digunakan sebagai alat pelacak ikan yang sering dipakai oleh nelayan. Kemudian sering digunakan dokter untuk melakukan USG, mendeteksi janin dalam kandungan dan melihat organ tubuh manusia. Yang keempat yaitu dipakai hewan seperti kelelawar untuk bisa memantulkan bunyi atau melihat di kegelapan atau untuk menangkap mangsanya. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang hukum dan rumus pemantulan bunyi. Nah, pernahkah kita mengira bahwa pemantulan bunyi juga ada rumusnya? Ada, dan inilah buktinya. Dan kita akan membahas hukum dan rumus pemantulan bunyi. Apa itu hukum dan rumus pemantulan bunyi? Yaitu ketika bunyi dipantulkan bergerak pergi dari sumber, lalu dipantulkan oleh medium, lalu berbagai medium. Nah, ini adalah simulasi bagaimana bunyi itu mantul. Jadi gelombang bunyi datang, dia mengarah ke dinding pemantul, lalu gelombang dimantulkan dan menjadilah gelombang bunyi mantul yang akan diterima oleh sumber bunyi itu sendiri. Nah, di sini sudah ada tabel besaran medium. Ada beberapa medium, yaitu ada udara, air, aluminium, tebal dan besi. Nah, udara ini adalah zat gas, lalu air ini adalah zat cair, dan aluminium, tebal besi ini adalah zat padat. Nah, ini adalah bagaimana cepat lambatnya bunyi meter per sekonnya. Itu ada udara, ada 331. Ketika udara suhunya naik akan menjadi 340, dan air saat di suhu 25 Celcius cepat lambatnya akan 1940, sedangkan air laut karena tinggi garam maka hanya 1530, dan aluminium saat di 20 Celcius dia cepat lambat bunyi bisa 5100, sedangkan tembaga 20 derajat Celcius dia 3560, dan besi ketika 20 derajat Celcius dia bisa
dengan cepat per sekonnya. Selanjutnya, slide selanjutnya masih tentang hukum dan rumus pemantulan bunyi. Nih teman-teman, di sini ada beberapa simbol yang ada artinya. V ini adalah kecepatan bunyi, S adalah berapa jarak sumber bunyi ke benda pemantul, dan T ini adalah waktu yang dibutuhkan bunyi untuk pergi dan kembali. Jadi bunyi ada jarak untuk pulang dan perginya ya. Dan ini ingat, bunyi itu dia menempuh jarak pergi lalu kembali. Jadi bisa menjadi 2 dibagi 2 nantinya. Nah, kecepatan bunyi satuannya adalah meter per sekon, dan jarak satuannya adalah meter, serta waktu satuannya adalah detik. Ini ada beberapa rumusnya tersendiri dari mulai rumus kecepatan, jarak, waktu. Nah, rumus utama biasanya menggunakan mencari kecepatan. Nah, biasa ini sering digunakan. Nah, ketiga rumus ini saling berhubungan dan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan soal. Misalnya ada soal yang mencari kecepatan, ada soal yang mencari jarak, ada soal yang mencari waktu. Dan inilah rumus-rumus yang akan digunakan ketika untuk mencari. Nah, tadi kan kita sudah membaca soalnya. Nah, kemudian kita akan mencari jawabannya. Nah, kita akan mencari jawabannya yang diketahui terlebih dahulu. Jadi yang sudah diketahui adalah waktu. Waktu disimbolkan oleh T. Waktunya adalah 2 sekon. Nah, kemudian yang diketahui lagi adalah kecepatan. Kecepatan disimbolkan dengan V. Kecepatannya adalah 340 meter per sekon. Nah, yang ditanya adalah S, jarak. Nah, kita akan menghitung jarak. Jarak ini dihitung dengan rumus ini. V dikali T, kecepatan dikali waktu dibagi 2. Nah, kita akan menghitung mulai dari sini. Kecepatan adalah kecepatannya 340 dikali 2 sekon dibagi 2. Kenapa harus dibagi 2? Karena bunyi mengalami proses dia pulang pergi. Dia mengeluarkan bunyi, dipantul, dan akan kembali lagi. Nah, ini kita akan hitung 340 dikali 2. Nah, hasilnya adalah 680. Nah, kemudian 680 ini dibagi 2, hasil dari bunyi pulang pergi tadi. 640 dibagi 2. Hasilnya sama 340. Oke. Nah, ini adalah hasilnya. Karena tadi satuannya jarak itu adalah meter, maka kita tambahkan di sini meter. Nah, jadi jaraknya adalah jarak